Apa persoalannya gitu loh. Dan ini molor panjang lagi gitu loh. Seakan-akan mulai dari awal lagi. Apa yang menghambat? Apakah memang betul karena mekanisme internal secara metodik risetnya, ataukah karena kepentingan? I don't know anyway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Hari ini kita ingin kembali sharing dalam channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, MOC, teman berbagi, motivasi dan inspirasi. Teman-teman semuanya, ada sebuah informasi, ini kita cuplikan sebuah tayangan suasana sidang DPR, rapat kerja DPR bersama Kementerian Perindustrian. Seorang anggota DPR, tepatnya di Komisi 7 ya, Ibu Mary Christina Beren, yang mempertanyakan kenapa ada perbedaan perlakuan antara vaksin yang sudah beredar dengan vaksin Nusantara. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang juga mewakili dari jutaan warga Indonesia terkait dengan kenapa sampai dengan hari ini ada sebuah perbedaan perlakuan yang dilakukan dari 6 platform dari vaksin-vaksin yang sudah ada, termasuk vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Kelihatan banget ada perbedaan begitu ya. Nah, bagaimana selengkapnya? Kita simak cuplikan video yang berikut ini. Kalau mau dibilang tanya hati kecil kami ini sebenarnya udah sakit hati, sakit gigi, sakit kepala semuanya. Sampai rasa-rasanya itu gimana ya ketika kita bicara tentang 6 platform vaksin merah putih ini, Pak. Seluruh platform yang kita bahas di sini, harapan kita mengalami percepatan sehingga bisa segera uji klinis, sesudah itu masuk pada produksi massal. Kita diperhadapkan lagi pada rapat yang terakhir dengan melibatkan perwakilan dari vaksin Nusantara juga. Masuk semuanya jadi satu. Oh, ini anak-anak bangsa kok. Pertama, kita ingin meletakkan dulu bahwa prinsip ilmu pengetahuan mestinya dia bebas semua kepentingan. Dia ajak. Jadi ilmu pengetahuan mestinya tidak boleh dibatasi dengan hambatan-hambatan prosedural dan hambatan-hambatan lainnya. Ini ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada perbedaan saintifik dalam perlakuan secara prosedural. Ini dulu yang harus kita letakkan. Tetapi dari awal telah terjadi perbedaan ya antara 6 platform vaksin ini dan vaksin Nusantara. Di sini disebutkan 6 vaksin Nusantara tidak dimasukkan. Saya nggak tahu what is the problem dengan pengembangan vaksin oleh anak-anak bangsa ini. Yang kita sementara bicarakan ini soal ilmu pengetahuan. Kita sementara memvalidasi tentang sebuah nilai saintifik. Jadi prinsip-prinsip ini harus kita letakkan bersama. Ini ya dari perspektif saya sebagai anggota yang ada di Komisi 7. Setinggi-tingginya kita berikan penghargaan dan kesempatan mestinya ya kepada semua anak-anak bangsa yang mau dengan begitu susah payah mengalokasikan, menginvest waktu, pikiran, tenaga, anggaran dan segala macam untuk mendapatkan vaksin yang terbaik bagi kita di Indonesia. Ada 3 komponen. Yang pertama ini kelompok riset dengan hasil-hasil risetnya. Ada 6 platform atau 7 platform ini. Di luar, kita berhadapan dengan vaksin-vaksin dalam skema import. Kan sebenarnya ini vaksin yang sementara kita bahas hari ini, skema vaksin merah putih atau vaksin Nusantara atau what is the name of, kita berhadapan dengan skema vaksin import. Pertanyaan kita adalah, terhadap mekanisme vaksin import ini dalam kondisi emergensi, harus mau tidak mau harus kita selesaikan karena ini taruhannya nyawa manusia di Indonesia ini. Tapi semangatnya ini harus kita selesaikan supaya rumah Indonesia Raya ini tidak sekedar menjadi marketplace dari negara-negara luar. Ya kalau kita punya anak-anak yang cerdas, anak-anak bangsa yang luar biasa dengan riset-riset yang luar biasa, kenapa begitu lama? Saya cukup shock ya dari mulai zaman Pak Brojo terakhir itu. Begitu paparan terakhir dan punya Ekmen itu dikembalikan untuk uji coba ke ragi, itu saya sampai shock. Saya nggak ngerti lah tahapan-tahapannya. Ya ini sudah masuk nih uji klinis yang makhluk hidup gitu ya. Tiba-tiba dikembalikan ke uji klinis ke ragi. Apa persoalannya gitu loh. Dan ini molor panjang lagi gitu loh. Seakan-akan mulai dari awal lagi. Apa yang menghambat?
apakah memang betul karena mekanisme internal secara metodik risetnya, ataukah karena kepentingan, I don't know anyway. Ya, kita tidak mengenal apa namanya artinya justru ini prestasi seharusnya, ya, prestasi ini wajib harusnya didorong, ya. Itu yang nantinya kita akan coba untuk berkolaborasi lebih lanjut lagi di tim-tim yang tim nasional tadi, untuk supaya mewujudkan bahwa kita tidak mengenal diskriminasi, ya. Itu akan kita dorong, ya. Jadi memang itu percepatan tersebut, ya, harusnya nanti kita sama-sama, ya, apakah nanti itu juga biasanya juga dilakukan rakortas, ya, oleh Menko Maritim dan sebagainya. Nah, itu akan kita sampaikan, ya. Jadi untuk supaya ini menjadi perhatian kita bersama. Namun memang kalau info dari Badan POM, ya, jadi memang artinya di situ kita memang kurang mendapat info yang cukup gitu, ya. Tapi karena ini kita timnas, ya, ini rasanya hasil dari rapat ini kita coba untuk artinya berkoordinasi lebih lanjut lagi untuk. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, cuplikan informasi terkait dengan sidang di Komisi 7 DPR yang menghadirkan Dirjen Industri Farmasi Kementerian Perindustrian. Kelihatan banget, ya, Ibu anggota Dewan mewakili kita jadi pusing, sakit kepala, sakit gigi, sakit hati gitu, ya. Ada perlakuan yang beda terhadap vaksin Nusantara dan 6 platform vaksin yang lain. Nah, bagaimana komentar teman-teman semuanya? Tentu ini harus menjadi perhatian buat pemerintah biar berlaku adil. Itu aja teman-teman semuanya yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Pandemi ini belum berakhir. Kita undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.